Ya, karena untuk pada industri modern pada saat ini untuk melakukan pengepakan dengan jumlah besar, untuk melakukan pengepakan pada suatu industri dalam jumlah besar diperlukan waktu seminimal mungkin dan tentu diperlukan teknologi yang sangat memudahkan proses pengepakan tersebut. Nah, di sini di Factory IO ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara pengepakan barang secara otomatis dalam jumlah besar ya. Di sini ada beberapa sensor ya. Di sini di vision sensor yang pertama, diffusive sensor, dan ada diffusive sensor lagi. Fungsinya ini adalah untuk ketika barang sudah menyentuh ini maka dia akan berhenti di bawah penyuplai jeruk. Ketika berhenti, supply command yang di sini akan mentransfer jeruk ke bawah. Dan ini akan menghitung, maksud saya bukan jeruk, maksudnya adalah box ke bawah. Dan ketika ini mendeteksi adanya benda jatuh ke bawah, maka conveyor akan aktif kembali. Dan ketika setelah menyentuh sensor diffusive 3, maka conveyor akan berhenti. Dan ketika PB1 ditekan lagi, maka dia akan jalan lagi. Oke, kemudian itu fungsi dari masing-masing komponen yang ada di sini. Start button untuk memulai simulasi ya. Dan alurnya sangat sederhana sekali ya. Alur cerita proses simulasi ini, simulasi secara sederhana digambarkan sebagai sistem pengepakan barang. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat pada gambar laptop yang ada di sini. Ini proses simulasi dimulai pada saat tombol start ditekan. Maka supply command akan menyuplai box yang ada di sini. Selanjutnya, setelah box berjalan di atas conveyor dan pada saat menyentuh sensor ini, box akan berhenti di bawah penyuplai barang yang ada di sini. Ketika berhenti, maka penyuplai box akan mentransfer barang ke bawah sini. Ketika melewati sensor diffusive sensor yang ada di sini, dia akan menghitung 1 atau 2, terserah pada kemauan pada masing-masing yang membuatnya. Di sini saya memberi 1, jadi ketika ada 1 lewat maka dia akan aktif, dan ketika ini aktif maka conveyor akan berjalan kembali, dan ketika menyentuh diffusive sensor 3 maka dia akan berhenti. Nah, sekarang masuk ke CX programmernya. Di sini saya alamat 00 pada PLC, saya beli alamat 00 untuk tombol start, yang dimana dia akan mengaktifkan output dari 100.00 yaitu emitter. Dan ketika dia menyentuh diffusive sensor 1 yang ada di sini, diffusive sensor 1 ini akan aktif dan mengakibatkan emitter 2 aktif. Emitter 2 itu yang ada di atas ini. Setelah itu aktif, setelah ini aktif, kemudian sensor setelah diffusive 1 aktif, nah, di sini dia akan berhenti, dan diffusive sensor 1 aktif, dia akan memberhentikan conveyor yang ada di sini. Ketika dia berhenti di sini, dia akan mengaktifkan sensor diffusive 2 sehingga mengakibatkan counter aktif. Ketika counter aktif, dia akan menyuplai barang ke bawah, dan ketika akan melewati sensor diffusive 2 ini, ketika ada barang benda melewati diffusive sensor yang ada di sini, maka dia akan aktif dan mengakibatkan menghitung countdown ya bahasanya, akan menghitung 1, dan setelah itu habis maka dia timer C00 yang ada di sini dia akan aktif kembali. Dia akan menjadi NC, mengaktifkan conveyor, dan ketika menyentuh sensor diffusive 3 yang ada di sini maksudnya, ini akan aktif, dan terminal C00 yang ada di sini akan berubah menjadi NO, mengakibatkan sensor tidak aktif lagi. Dan ketika tombol start ditekan lagi sekali lagi, maka dia akan mengulang prosesnya seperti sedia kala. Ya, karena sebelumnya telah dibahas bagaimana prinsip kerja dari project ini dan bagaimana cara kerja dari project ini, maka kita akan melihat akhir dari simulasi dari pengepakan jeruk otomatis. Ini sebenarnya bukan pengepakan jeruk. Tugas yang kami diberikan oleh kami adalah pengepakan jeruk, tapi yang disuplai bukanlah jeruk melainkan box.
Dapat dilihat di sini setelah terintegrasi program jalan dan driver antara CX Programmer dengan Factory IO sudah terhubung seperti ini melalui OpenSea server, maka kita akan mensimulasikannya. Pertama-tama ketika ditekan, kemudian kita tekan tombol start. Emitter akan supply comment akan mensuplai box kosong, yang dimana di dalamnya ini terdapat metal, benda-benda metal untuk mengaktifkan vision sensor. Ketika kita melewati diffuse sensor 2, maka dia akan mensuplai box yang ada pada emitter 2, seperti ini contohnya. Nah, karena ada delay, jadi dia bekerja tidak sesuai harapan kita ya. Jadi kita akan menghubungkannya, kita akan menaruh boxnya kembali agar konveyor berjalan seperti sedia kala, seperti ini. Setelah itu tunggu beberapa saat, konveyor akan berjalan kembali, dibantu dengan fungsi counter untuk menghitung jumlah barang yang disuplai yang ada di sini yang akan melewati sensor. Jika yang melewati sensor ini adalah satu benda, maka yang terhitung pada PLC counter adalah 1. Kemudian ketika dia melewati sensor diffuse 3, dia akan mereset program ini seperti yang ada di sini. Dia akan mereset dan akan kembali seperti sedia kala. Dan ketika menekan PB 1 kali lagi, maka emitter akan mensuplai box lagi. Tapi karena ada delay, maka kita akan simulasikan seperti ini. Kita asumsikan ini aktif. Setelah aktif, konveyor akan berhenti jalan seperti ini. Terdapat reset yang mereset konveyornya. Dapat dilihat di sini, konveyor sudah berhenti. Itu saja penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.